Mas Ari tahu nggak? Ini apa namanya? Berapa lama doanya Nabi Ibrahim ini dikabulkan? Berapa Di lama berapa Ustaz? lama? Langsung. 4.200 tahun. Oh, 4.200 tahun. Mas Ari, rekor doa yang belum dikabulkan berapa lama? doa saya Doa yang kebanyakan sampai Ustaz. sekarang doa yang sampai sekarang belum dikabulkan. Berapa lama itu? Oh, ada doa yang belum dikabulkan Ustaz. Tapi saya nggak berani ngomongnya. Eh, Ya, tapi berapa lama? Berapa lama? 15 tahun lah. 15 tahun. 15 Ini tahun. boleh dibocorin ke Mbak Venita soal doanya apa? Enggak, bercanda ya. Berkenayang. Kirain kan mau ini meniru Nabi Ibrahim, ada markas di Palestina, ada markas di Mekah gitu kan. Jangkrik, bos. Enggak. Nabi Ibrahim Ya, itu punya 15 satu tahun lah, doa yang baru dikabulkan setelah 4.200 tahun kemudian. Kebayang nggak tuh? Kita kadang-kadang berdoa sekarang, besok pagi udah protes, ya Allah, kok belum dikabulkan, gitu kan? Kita baru doa hari ini, besok udah protes, kok belum dikabulkan ya Allah? Ini kekasih Allah berdoa, itu baru dikabulkan 4.200 tahun kemudian. Tapi kalau saya belajar dari kasus ini, kasus doanya Nabi Ibrahim ini, saya jadi tahu, doa itu memang bukan seberapa cepat dikabulkan, bukan apakah kita menyaksikan terkabulnya atau enggak, tapi seberapa dahsyat dan seberapa besar dia memberi manfaat doa itu. Dan saya jadi yakin bahwa kita itu kan nggak berdoa saja, Allah ngasih. Kita nggak minta saja, Allah ngasih. Mas Hari pernah berdoa, ya Allah berikan kepadaku udara yang cukup untuk bernafas. Pernah minta begitu? Nah, itu malah Kecuali belum pas bisa. sesak nafas, Iya. pas sesak nafas, asma kambuh, atau kemudian kena COVID. Ya, kita kayaknya nggak berdoa itu. Tapi Allah nggak pernah alpa, ngasih kita tiap hari oksigen yang cukup untuk pernafasan kita. Nah, kalau yang nggak pernah kita minta, itu dikasih terus sama Allah. Logikanya, yang kita minta, pasti dikasih lebih baik sama Allah. Itu keyakinan. Iya. Itu Kalau yang, setaraf Nabi aja ya, dikabulkan segitu lama, yang oke. diminta beliau, apalagi kita Ustaz ya? Mm-mm. Apa gimana? Maksudnya beliau, Nah, kalau kita makanya kan artinya belajar dari ini, tidak selalu doa itu langsung cepat dikabulkan. Tapi Allah pasti mengabulkan di saat yang tepat. Dan pasti dia lebih baik daripada yang diminta Nabi Ibrahim. Pertanyaan saya, Mas Ari. jangan Nabi yang tadi Ustaz, Ibrahim. pertanyaan tadi. Ya, Enggak, kalau yang tadi semua enggak. orang tahu tuh jawabannya tadi. Nabi Ibrahim berdoa Panik, itu panik. untuk Rabbana was'afihim. Ya Allah bangkitkan untuk mereka. Itu maksudnya mereka siapa? Yang dibilang sama Ibrahim untuk mereka. Utuslah Keturunannya untuk ya? mereka seorang Rasul. Cuma penduduk Mekah, Mas. Oh gitu. Yang diminta Nabi Ibrahim untuk diberikan Rasul supaya bisa membimbing mereka, itu cuma penduduk Mekah. Penduduk Bojong Soang nggak didoain. Oh, Penduduk Jakarta, apalagi Bekasi, kan Bekasi planet lain ya. Itu nggak didoain sama Nabi Ibrahim. Jogja nggak didoain, Jakarta nggak didoain, Indonesia nggak didoain. Yang didoain Nabi Ibrahim itu cuma kota Mekah. Tetapi ketika Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim itu dengan diutusnya salah satu keturunannya yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah masa yang sangat panjang 4.200 tahun, maka Nabi Muhammad itu pengabulan doanya Nabi Ibrahim, kata beliau, tapi Nabi Ibrahim cuma berdoa untuk kota Mekah, Allah mengabulkan Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Doanya untuk Mekah dikabulkannya untuk semesta alam. Kan keren banget. Yang kedua, pada zaman Nabi Ibrahim, yang namanya seorang nabi, selain wilayah dakwahnya terbatas untuk satu wilayah, masa berlaku risalahnya juga terbatas. Begitu diutus nabi berikutnya, risalahnya selesai. Bahkan di masa Nabi Ibrahim ada Nabi Lut ditugaskan di wilayah lain.
Habis itu Nabi Ibrahim masih hidup, Nabi Ismail juga sudah diangkat jadi nabi. Nabi Ibrahim masih hidup, Nabi Ishak juga sudah diangkat jadi nabi kan? Gitu. Wilayah dakwahnya terbatas, risalahnya terbatas. Tapi doanya Nabi Ibrahim tadi ketika dikabulkan oleh Allah dengan Rasulullah Muhammad SAW, maka dikabulkan untuk sampai hari kiamat. Masya Allah. Panjang zaman. Jadi itu keyakinan kita luar biasa bahwa belajar dari kasus doanya Nabi Ibrahim yang baru dikabulkan 4.200 tahun kemudian, ternyata dia dikabulkan lebih banyak, lebih baik, lebih besar daripada yang diminta oleh Nabi Ibrahim. Maka selalu kalau kita berdoa kepada Allah, siap-siap, pasti kasih yang lebih baik. Pasti kasih yang lebih dahsyat. Pasti kasih yang lebih besar. Cuman kadang-kadang kita nggak sadar, udah dikasih yang lebih besar, protes kok nggak dikasih yang diminta. Gitu. Ya Allah. Saya pernah dulu, minta. pernah. Apa itu? Apa itu? Saya pernah dulu, hampir menikah gitu ya. Dengan yang berbeda saat itu. Bukan yang ini ya? Bukan, gitu kan. Bukan. Istikharah, jawabannya tetap arahnya ke enggak. Ketika jawabannya ke enggak, saya tuh ngerasa mungkin cara saya salah, yang salah cara saya gitu. Saya ulang lagi, jawabannya clue-nya tetap ke enggak gitu kan. Saya kayak nggak terima, berarti setelah saat itu akhirnya memang nggak jadi gitu kan akhirnya kan. Dan kemudian saya dikenalkan sama istri saya dalam waktu saya kenal sama istri saya, kemudian saya menikah gitu. Nah pada saat itu saya ambil hikmah. Cepat prosesnya. Prosesnya sama itu yang dulu ketika nggak jadi ya, saya kan sempat agak kecewa juga. Saya udah minta gitu untuk dijodohkan gitu. Sebenarnya bukan istiqoroh, itu kayak nyuruh jatuhnya ya. Ketika diminta mau jawabannya harus itu gitu kesannya kan. Jawabannya tuh ke arahnya enggak gitu kan. Kemudian kemudian effort kita coba kan jawabannya tetap ya akhirnya nggak berjodoh juga. Memang sempat galau-galau anak-anak zaman-zaman bucin Ustaz. Nah, udah gitu cuma dalam waktu seminggu tiba-tiba istri saya sedang nganter sepupunya ke kantor saya gitu. Itu belum kenal sebagai istri saya kan gitu. Kemudian ibu saya sempat kenal, prosesnya cepet banget, nggak berapa lama kita langsung nikah gitu kan. Nah di situ baru kita kerasa mungkin Allah udah nyiapin ini gitu buat saya gitu kan. Kabul-kabulin gitu. Nah jadi saya ngerasa bahwa Allah tuh ngasihnya sebenarnya yang disiapin jauh lebih bagus. Kita cuma disuruh sabar sebenarnya. Coba kalau dulu kita nggak sabar, lain hasilnya. Aduh, Masya Allah. Bener juga. Kan kita memang sering terhijab oleh prasangka-prasangka ya soal karunia Allah kepada kita tuh. Jadi dulu ada juga cerita tentang orang yang berdoa. Nah berdoanya dia agak-agak dirinci-rinci gitu. Diceritakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya. Jadi orang ini berdoa begini, ya Allah, karunialah saya setiap hari 2 potong roti, segelas air, dan segelas susu, tanpa saya harus bekerja, supaya saya lebih khusyuk beribadah, ya Allah. Nah, jadi dia minta 2 potong roti, segelas air, segelas susu, tanpa bekerja, supaya lebih khusyuk beribadah. Kayak nulis menu gitu ya? Dikabulin. Ya makanya kan dia detail gitu ya. Akhirnya dikabulkan nggak sama Allah? Dikabulkan. Caranya dikabulkan, dia kena fitnah, kena kasus kriminal, diadili, masuk penjara. Nah di penjara dia dapat ransum 2 potong roti, segelas air, segelas susu. Tiap hari, tanpa bekerja. Jadi ya berdoa. Terus begitu di penjara dia protes terus sama Allah. Ya Allah kenapa ini? Kenapa aku mendapatkan kezaliman seperti ini? Aku nggak salah tapi masuk penjara. Kenapa ini gitu ya? Nah dia lupa pada janjinya untuk dengan begitu dia akan khusyuk beribadah. Padahal ya logis-logis saja kalau dia minta 2 potong roti, segelas air, segelas susu tanpa bekerja, itu adanya di ransum penjara. Iya benar. Berarti doanya malah kurang rinci sebenarnya. Malah kurang rinci. Nah begini tapi atau penjara kadang-kadang iya, kadang-kadang kita memang sebaiknya nggak usah terlalu rinci, serahkan kepada Allah, minta yang terbaik kan gitu. Ya kadang-kadang kan Allah itu lebih tahu yang terbaik buat kita daripada diri kita sendiri gitu ya.
waktu saya dulu tahun 95 kelas 5 SD, itu dulu waktu masih pakai NEM kan Mas. Kalau lulus sekolah pakai NEM. NEM SD itu tertingginya 45 gitu ya. Terus ibu saya berdoa, ya Allah mudah-mudahan anakku besok NEM-nya 46. Itu jadi waktu itu NEM tertinggi sekecamatan 45. Lalu ibu saya berdoa mudah-mudahan anak saya tahun depan NEM-nya 46. Terkabul, saya NEM keluar SD itu 46. Dalam arti berarti nilai rata-rata 9,2 per mata pelajaran kan. Cuman ternyata yang tertinggi sekecamatan 48. Jadi ya jadi makanya sebaiknya kita itu minta yang terbaik gitu. Jadi termasuk tadi Nabi Ibrahim itu sudah minta yang terbaik untuk kaumnya, tetapi karena kebaikan yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia terbaik bukan cuma untuk seperti apa yang dibayangkan Nabi Ibrahim, bukan cuma satu masa, bukan cuma satu tempat, tetapi untuk seluruh alam semesta dan untuk berlaku sampai hari kiamat. Itu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya kita ngasih judul obrolan kita malam ini itu sebagai Ibrahim dan cinta yang dirayakan sepanjang masa. Betapa banyaknya ya hal-hal yang kemudian ditinggalkan oleh Ibrahim itu kita warisi sampai kini menjadi sesuatu yang penuh makna.